Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak yang saya banggakan dan saya sayangi, bertemu lagi dengan saya Ibu Nurbaiti dalam kegiatan belajar mengajar mengungkap gagasan persuasif melalui pidato pertemuan kedua. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai belajar, baiknya kita berdoa. Baiklah anak-anak, kita masuk pada struktur dan kebahasaan pidato persuasif. Pidato persuasif mempunyai struktur dan aspek kebahasaan. Struktur teks pidato persuasif secara umum dibagi menjadi 3, yakni pembuka, isi, dan penutup. Sementara itu, kebahasaan pidato persuasif sering menggunakan kalimat aktif dan konjungsi. Baiklah anak-anak, kita masuk pada struktur pidato persuasif. Pidato persuasif mempunyai struktur khusus. Secara umum, struktur pidato persuasif terdiri atas pembuka, isi, dan penutup. Agar lebih jelas, dengarkan penjelasan berikut ini. Yang pertama, pembuka. Pembuka merupakan bagian awal dalam suatu pidato. Pembuka dalam pidato berisi beberapa bagian. Bagian-bagian dalam pembuka pidato sebagai berikut. Pertama, salam pembuka. Salam pembuka berisi salam dan sapaan kepada orang yang menghadiri acara tersebut. Contohnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Kedua, sapaan. Sapaan diberikan kepada pendengar yang menghadiri acara tersebut. Ketiga, ucapan syukur. Bagian ini berisi ucapan syukur yang dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah diberikan kesehatan dan rahmat sehingga dapat menghadiri acara tersebut. Keempat, ucapan terima kasih. Bagian ini berisi ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dan mendukung acara tersebut. Kelima, tujuan pidato. Tujuan pidato berisi pembuka untuk masuk ke isi pidato. Bagian pembuka pidato tidak harus lengkap. Kita lanjut pada bagian isi. Isi dalam pidato persuasif berisi argumen-argumen yang memuat masalah atau informasi. Argumen atau informasi tersebut digunakan sebagai dasar dalam mengajak pendengar untuk melakukan apa yang diinginkan pembicara. Ajakan dapat diletakkan pada awal, tengah, ataupun akhir bagian isi. Namun, biasanya ajakan paling sering diletakkan pada akhir sebagai simpulan isi. Selanjutnya, penutup. Bagian terakhir dalam suatu pidato adalah bagian penutup. Bagian penutup pidato terdiri atas bagian sebagai berikut. 1. Kesimpulan. Bagian ini berisi kesimpulan dari isi suatu pidato. 2. Ucapan terima kasih. Bagian ini berisi ucapan terima kasih pembicara kepada pendengar atas kehadiran dan atensinya. 3. Permohonan maaf. Bagian ini berisi permohonan maaf pembicara atas kesalahan dalam penggunaan tata bahasa dan tingkah laku yang dianggap kurang sopan dan berkenan di hati para pendengar. Keempat, salam penutup. Salam penutup berisi salam untuk mengakhiri suatu pidato. Bagian penutup pidato juga tidak harus lengkap. Contoh pembuka pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat Bapak Kepala SMP Nusa Bakti Singkawang, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru beserta staf tata usaha SMP Nusa Bakti Singkawang, dan tak lupa rekan-rekan siswa-siswi SMP Nusa Bakti Singkawang yang saya cintai.
Marilah kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya kita semua bisa berkumpul di sini untuk merayakan acara Hari Kemerdekaan tahun 2020. Tepat pada hari ini, 17 Agustus 2020 adalah tonggak sejarah diperingatinya Hari Kemerdekaan yang sangat bersejarah. Hari ini 75 tahun silam menjadi saksi keberanian para pejuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Contoh bagian isi pidato. Hari kemerdekaan diperingati untuk mengenang kejadian diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia di Jakarta oleh Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta. Para pahlawan muda berjuang mati-matian untuk membela kemerdekaan Indonesia. Dahulu, para pahlawan mempertaruhkan jiwa raganya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Hanya berbekal bambu runcing, mereka berani maju ke medan pertempuran untuk mengusir para penjajah. Mereka mengesampingkan identitas sosial, kelas, golongan, dan juga kelompok demi negeri tercinta ini. Para pejuang yang mulia bahu-membahu mengusir penjajah. Banyak yang meninggal dunia di tengah medan perang. Semua demi cita-cita Indonesia merdeka. Kini kita bisa merasakan nikmatnya hidup di tanah air yang merdeka. Semua berkat jasa para pahlawan. Lalu, pantaskah kita hanya berpangku tangan? Pantaskah jika kita hanya mengisi kemerdekaan dengan bersenang-senang? Contoh penutup. Kita sebagai generasi penerus bangsa wajib melanjutkan cita-cita kemerdekaan. Kita harus melanjutkan perjuangan para pahlawan yang telah berkorban jiwa raga. Kita punya peranan penting, yaitu memajukan Indonesia dan terus menjaga persatuan dan kesatuannya. Jangan sampai kita mudah terpecah belah oleh berita bohong yang semakin luas beredar. Jangan sampai kita lebih mementingkan kepentingan kelompok dibandingkan kepentingan bangsa. Isilah kemerdekaan dengan hal-hal yang bermanfaat. Mari kita isi hari-hari kita dengan prestasi. Mari kita banggakan para pahlawan dengan torehan prestasi, kerja keras, kerja cerdas, dan juga semangat persatuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, kita lanjut pada kebahasaan pidato persuasif yang terdiri dari konjungsi dan kalimat persuasif. Di sini yang akan kita bahas yaitu pengertian konjungsi, macam-macam konjungsi, sedangkan di kalimat persuasif pengertian dan ciri-cirinya. Pengertian konjungsi. Konjungsi adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan satu unsur dengan unsur lain. Konjungsi disebut juga dengan kata penghubung. Selanjutnya, macam-macam konjungsi yang terdiri dari korelatif, subordinatif, koordinatif, dan antar kalimat. Yang pertama akan kita bahas adalah konjungsi korelatif. Konjungsi korelatif adalah konjungsi yang digunakan untuk menghubungkan dua kata, frasa, klausa yang memiliki status konjungsi setara. Contohnya, baik sekarang maupun nanti. Kata baik dan maupun merupakan konjungsi korelasi. Selanjutnya, konjungsi subordinatif. Konjungsi subordinatif menghubungkan dua kata, frasa, klausa yang memiliki status konjungsi bertingkat. Contoh, konjungsi subordinatif pengandaian. Andaikan, sekiranya, seandainya. Contoh konjungsi subordinatif syarat. Jika, kalau, dan asalkan. Selanjutnya,
Konjungsi koordinatif. Konjungsi koordinatif hampir sama dengan konjungsi korelatif. Bedanya, konjungsi korelatif digunakan pada klausa sederhana. Contoh konjungsi koordinatif: dan, tetapi, atau. Selanjutnya, konjungsi antar kalimat. Misalnya, dengan demikian, sebaliknya, selanjutnya, sebenarnya, namun, walaupun demikian. Selanjutnya, kalimat persuasif. Kalimat persuasif adalah kalimat yang berisi ajakan dan bertujuan untuk memengaruhi pembaca atau pendengar untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak penulis atau pembicara. Adapun ciri-ciri kalimat persuasif sebagai berikut. 1. Bertujuan untuk membujuk, mengajak, dan memengaruhi seseorang. 2. Biasanya menggunakan kata ayo, mari, dan kata-kata yang bersifat mengajak lainnya. 3. Biasanya menggunakan tanda seru di akhir kalimat. Kita lanjut pada penyusunan pidato persuasif. Ada 2 bagian yang akan kita bahas di sini, yaitu menyusun pidato persuasif dan berpidato. Anak-anak, kita mulai dengan langkah-langkah menyusun pidato persuasif. Langkah pertama, menentukan tema atau pokok pidato. Langkah kedua, mendaftar pokok-pokok pidato yang akan disampaikan. Langkah ketiga, menentukan tujuan pidato. Langkah keempat, menyusun kerangka pidato. Dan terakhir, mengembangkan kerangka pidato menjadi teks pidato. Selanjutnya, berpidato. Dalam berpidato, ada 3 aspek yang harus diperhatikan. Yang pertama, persiapan materi. Kedua, persiapan pendengar. Ketiga, aspek yang diperhatikan dalam berpidato. Kita lanjut pada persiapan materi pidato. Beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk menyiapkan materi pidato, yaitu yang pertama, mengumpulkan bahan-bahan. Pembicara harus menyiapkan bekal yang cukup untuk berpidato. Bekal yang digunakan pembicara dalam berpidato adalah materi pidato. Pembicara harus mengetahui topik yang akan disampaikan. Pembicara juga harus menyampaikan materi sesuai sasaran pendengar pidato. Kedua, membuat kerangka naskah pidato. Sebelum membuat naskah pidato, perlu dibuat kerangka pidato. Kerangka pidato berisi pokok-pokok pembicaraan yang akan disampaikan. Kerangka yang dibuat harus teratur, berurutan, dan juga sesuai kaidah penyusunan pidato. Kita lanjut pada persiapan mengenal pendengar. Persiapan pembicara mengenal pendengar dengan cara memahami sikap pendengar. Beberapa sikap pendengar yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. 1. Tautan. Minat merupakan keinginan seseorang terhadap sesuatu yang bersumber dari dalam hati. Kedua, perhatian. Keberhasilan pidato ditentukan adanya perhatian dari pendengar. Ketiga, pengetahuan dan pengertian. Pembicara yang baik harus memiliki pengetahuan yang luas serta sikap pengertian, agar isi pidato mudah dimengerti dan menarik perhatian pendengar. Keempat, pemahaman. Isi dari suatu pidato haruslah dipahami oleh pendengar. Isi pidato yang berbelit-belit
membuat pendengar pidato bingung. Sebaiknya pembicara memahami terlebih dahulu isi pidato yang akan disampaikannya. Kelima, kemauan. Kemauan memperhatikan pidato didasari oleh kesadaran pendengar. Pembicara harus bisa membangkitkan kesadaran pendengar. Keenam, tindakan dan perbuatan. Proses akhir pemahaman pendengar adalah wujud nyata pendengar. Maksudnya, pendengar melakukan tindakan sesuai isi pidato. Selanjutnya, aspek yang harus diperhatikan dalam berpidato. Ada 3 aspek yang harus diperhatikan dalam berpidato, yaitu pertama, sikap badan, suara, dan kewajaran sikap. Sikap badan pada saat berpidato yang baik adalah berdiri dengan tegak. Sikap ini menunjukkan pembicara bersemangat tinggi, percaya diri, dan bersungguh-sungguh. Pandangan mata pembicara sebaiknya mengarah kepada semua pendengar. Kedua, suara. Berpidato juga harus memperhatikan suara. Pembicara harus mampu mengatur irama dan tempo suara. Pengaturan suara berhubungan dengan tinggi rendahnya suara. Tempo suara berhubungan dengan cepat lambatnya suara. Ketiga, kewajaran sikap. Pembicara sebaiknya menjaga kewajaran sikap saat berpidato. Sikap dan gaya berlebihan dalam berpidato dapat mengurangi perhatian pendengar. Setelah dapat menguasai sikap, pembicara harus dapat menyesuaikan antara sikap badan, suara, dan juga penampilan berpidato. Nah, dengan berlatih menyesuaikan sikap, suara, dan penampilan berpidato, pembicara dapat melakukan pidato dengan baik. Nah, demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini. Semoga sukses dan sehat semua. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Nurbaiti pada pertemuan berikutnya.